Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari pemrograman ini. Nah, tujuan pemrograman ini adalah untuk menganalisis kelayakan balok sederhana dengan beban merata berdasarkan mutu beton tertentu. Secara rinci, kami menghitung landutan maksimum, menentukan beban tambahannya, dan menilai kelayakan balok tersebut. Oke, untuk algoritma kita lihat di sini. Yang pertama kita tampilkan pembukaan dari program. Kemudian yang kedua kita input data dari pengguna. Nah, data-datanya panjang bentang balok atau L, tinggi balok atau H, lebar balok atau B, mutu beton atau FC, dan gamanya kami buat 24 kN per meter. Kemudian yang ketiga kita tampilkan informasi batas minimum tinggi balok sesuai SNI. H minimumnya itu sama dengan L/12. Yang keempat, kita hitung luas penampang dari balok. A sama dengan B dikali H. Kemudian kita hitung beban sendiri dari balok, Q sama dengan A dikali gamma. Kemudian yang keenam, kita tanyakan kepada pengguna apakah ingin menambahkan beban tambahan. Jika ya, input beban tambahan Q tambah. Jika tidak, Q tambah sama dengan 0. Yang ketujuh, hitung beban total. Q total sama dengan Q ditambah Q tambah. Kedelapan, kita hitung momen inersia penampang. I sama dengan B A pangkat 3 per 12. Kemudian yang ke-9 kita hitung modulus elastisitas beton. E sama dengan 4700 dikali akar FC. Yang ke-10 kita hitung landutan maksimum. Y sama dengan 15 dikali Q total dikali L kali 1000 pangkatkan 4 dibagi 384 dikali E dikali I. Yang ke-11 kita tentukan batas landutan yang diizinkan menurut SNI. Delta LO sama dengan L per 270 dikali 1000. Yang ke-12 kita hitung Q max-nya itu dengan rumus delta LO dikali 384 dikali E dikali I dibagi 5 dikali L dikali 1000 dipangkatkan 4. Dan kita hitung Q sisa. Q sisa sama dengan Q max dikurang Q total. Yang ke-13 kita bandingkan hasil landutan dengan batas. Jika Y lebih kecil sama dengan delta LO, kelayakannya oke atau memenuhi syarat. Jika Y lebih besar dari delta LO, kelayakannya tidak oke atau tidak memenuhi syarat dan perlu perbaikan. Yang terakhir kita tampilkan hasil perhitungan Q tambah, Q total, Y delta LO, Q max, Q sisa, dan status kelayakan balok. Untuk flowchart atau diagram alir, maka kita bisa membuat start terlebih dahulu seperti di gambar ini dengan start di dalam bentuk kapsul. Kemudian kita lanjutkan di dalam bentuk display atau bentuk kapsul dengan satu ujungnya itu runcing, itu untuk menampilkan. Jadi kita akan tampilkan pembukaan program terlebih dahulu seperti judul ataupun tujuan. Kemudian kita lakukan penginputan data, kita buat dalam bentuk jajar genjang. Selanjutnya itu ada tanda angka 1 di dalam bentuk lingkaran, itu sebagai konektor pada halaman yang sama karena kita sudah gak bisa untuk melanjutkan flowchartnya itu di bawahnya, jadi kita mau menggunakan konektor atau penghubung. Selanjutnya itu adalah tampilkan H-nya yaitu L per 12, itu untuk menampilkan saja, jadi hanya dibuat dalam bentuk display. Kemudian kita lakukan proses perhitungan, nilai A dan nilai Q kita buat dalam bentuk persegi panjang. Selanjutnya itu ada konektor ke halaman yang berbeda dengan gambar itu seperti mirip bendera kebalik gitu, seperti yang ada di gambar dengan nilai A. Selanjutnya di halaman yang berbeda, maka kita gambarkan kembali konektor A yang tadi untuk melanjutkan flowchart dari halaman sebelumnya. Selanjutnya itu kita lakukan pengecekan apakah ada beban tambahan. Jikalau ada beban tambahan, maka kita akan menginput Q tambahnya. Kemudian kita lakukan proses perhitungan Q total. Jikalau tidak ada beban tambahan, maka kita akan input Q tambahnya itu 0, kemudian kita hitung Q totalnya. Proses perhitungannya itu setelah melakukan pengecekan, maka kita akan menghitung nilai I-nya melalui bentuk proses atau persegi panjang, nilai I dan nilai E. Kemudian kita akan lanjutkan. Selanjutnya di halaman yang baru ini, kita akan menggambar konektor B-nya yang tadi untuk menghubungkan dengan halaman sebelumnya. Selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan. Kita lakukan dalam bentuk proses atau persegi panjang. Kita akan menghitung nilai Y, delta LO, Q max,
dan Q sisanya. Selanjutnya itu kita akan melakukan pengecekan nilai Y apakah lebih kecil sama dengan delta lo. Jikalau ya, maka nanti kita akan tampilkan nilai Q ditambah Q total, Q delta, lo, Q max, Q sisa, dan kelayakannya itu adalah oke. Jikalau tidak, maka nanti kita akan tampilkan nilai Q tambah Q total, Y, delta lo, Q max, Q sisa, dan kelayakan tidak oke. Selanjutnya itu adalah kita gambarkan N dalam bentuk kapsul. Itu untuk mengakhiri flowchart ini. Jadi gimana, ada paham kan? Ini ada kesimpulan kecilnya. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual dari program yang telah kami buat. Di mana di sini perhitungan manual bertujuan untuk membandingkan nih nilai hasil perhitungan manual dengan nilai yang didapatkan dari program Fortran itu apakah sama atau tidak. Nah, jadi di sini kami sudah membuat contoh soal di mana pada soal itu diketahui kalau bentang betonnya itu ada 4 meter, tinggi betonnya 0,5 meter, lebar betonnya 0,5 meter, mutu betonnya 20 MPa, dan juga terdapat beban tambahan sebesar 100 kN per meter. Nah, di sini kita asumsikan kalau berat jenis betonnya itu 24 kN per meter kubik. Nah, di sini juga kita menggunakan batas lendutannya itu nilainya L atau panjang bentang per 270. Nah, jadi karena nanti lendutannya itu nilainya satuannya dalam milimeter, jadi setiap satuan meter di sini kami konversikan dahulu menjadi milimeter. Oke, nah yang pertama di sini kita akan menghitung luas penampangnya, di mana karena di sini luas penampangnya itu adalah persegi panjang, jadi rumusnya adalah A sama dengan B dikali H, di mana sudah kami kalkulasikan, kami dapat nilai A-nya itu adalah 2,5 dikali dengan 10,5 mm kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung beban sendiri dari beton tersebut, di mana beban sendiri dapat kita hitung dengan mengalihkan luas penampang beton dengan berat jenis beton, di mana kita dapat hasilnya di sini Q-nya adalah 6 Newton per milimeter. Nah, setelah itu, karena kita di soal terdapat beban tambahan, jadi beban tambahan itu kita tambah dengan beban sendiri menghasilkan beban total, di mana di situ nilainya sudah kami kalkulasikan adalah 106 Newton per milimeter. Selanjutnya, kami akan mencari momen inersia. Nah, karena penampangnya persegi panjang, di sini untuk momen inersia itu kami menggunakan rumusnya adalah 1/12 dikali dengan BH pangkat 3. Di mana sudah kami kalkulasikan, di sini kami mendapat nilai I-nya itu adalah 5.208.333.333,33 mm pangkat 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari modulus elastisitas, di mana untuk beton itu modulus elastisitasnya rumusnya adalah 4.700 dikali dengan akar FC. Di mana di sini sudah kami kalkulasikan dan kami dapat nilai E-nya itu adalah sebesar 21.018,4 Newton per milimeter pangkat 4. Nah, oke, lanjut di sini kita akan menghitung batas lendutan maksimum, di mana rumusnya itu adalah L dibagi dengan 270. Di sini kami dapat hasilnya adalah 14,81 mm. Nah, selanjutnya di sini kami akan menghitung batas maksimum dari beban. Nah, untuk menghitung batas maksimum beban, di sini kami menggunakan rumus lendutan, di mana untuk balok sederhana dengan beban merata itu rumus lendutannya adalah Y sama dengan 5 KL pangkat 4 per 384 EI, di mana nilai Y-nya itu kita masukkan dengan hasil lendutan maksimum tadi. Jadi, kita dapat di sini batas maksimum bebannya itu adalah 486,375 Newton per milimeter. Nah, selanjutnya dapat kita kembangkan lagi nih. Nah, jadi seberapa besar sih yang dapat kami tambahkan sebelum mencapai lendutan maksimum, di mana nilainya itu kami dapat dengan mengurangi batas maksimum beban dikurang dengan beban total yang terdapat pada soal. Di mana di sini kami dapat beban yang masih dapat ditambahkan itu sebesar 380,375 Newton per milimeter. Nah, dan terakhir di sini kami akan menghitung lendutan maksimum, di mana rumusnya adalah Y sama dengan 5 KL pangkat 4 per 384 EI. Jadi nilai sebelum-sebelumnya yang sudah kita kalkulasikan itu kita masukkan kepada rumus ini, dan nanti kami dapat hasilnya adalah 3,2276 mm. Di mana karena nilai lendutan maksimumnya itu kurang dari batasnya, jadi bisa kita katakan kalau balok beton tersebut layak dari segi lendutan. Sini saya akan melakukan demo coding ya dari program yang telah kami buat, dan juga di sini kami menggunakan Fortran untuk membuat programnya, dan berikut ini merupakan script yang telah kami buat yang sesuai dengan yang telah kami pilih ya apanya materinya. Di sini untuk menggunakan programnya langsung saja kita ke Ctrl F5, tunggu sejenak. Nah, kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan nilai-nilai yang akan dibutuhkan para program ini. Dan nilai-nilainya ini saya sesuaikan sama PPT yang telah kami buat bersama.
Dan berikut ini nilai-nilainya. Nah, mana L 4 meter, H 0,5 dan juga lebar 0,5. Kita masukkan aja langsung. Untuk panjang bentangnya itu 4 meter, tinggi balok itu 0,5, lebar balok itu 0,5 juga. Mutu beton di sini, mutu betonnya itu 20 MPa Pascal. Nah, apakah mau input beban tambahan? Jika ada, kita ketik Y, enter. Jika tidak, kita ketik N terus enter. Di sini beban tambahannya ada sekitar 100 kN per meter. Di sini kita buat Y dulu. Nilai tambahannya itu 100. Oke, di sini kita mendapatkan letupan maksimumnya itu 3,226 mm dan batas letupan yang diizinkan itu sekitar 14,81 mm. Dan sini beban maksimumnya itu sekitar 486,55 kN per meter, dimana sebelum L per 270 tercapai, dan beban yang masih dapat ditambahkan itu sekitar 380,55 kN per meter. Dan status kelayakannya itu oke, karena letupannya itu masih batas diizinkannya. Dan di sini kita coba agar mendapatkan kelayakan yang tidak gitu, atau enggak oke lah istilahnya ya. Coba lagi, kita Ctrl F5, kita masukkan ulang ya. Misalnya panjang beton tuh kita buat 10, kemudian tinggi balok kita buat 0,5, lebar balok 0,5, mutu beton tuh misalnya 15 atau 12 lah, 12. Mau beban tambahan? Ya, kita klik ya, dan masukkan beban tambahan Q. Kita misalnya taruhkan 200 kN. Di sini kita mendapatkan kelayakan yang tidak oke, akibat lanjutannya itu melebihi batas maksimum diizinkan, itu 316,31,43 mm. Jadi jika seperti ini, maka kita perlu memperbaiki dimensinya, mutu, atau bebannya. Baik, sekian dari yang demo decoding ini. Terima kasih.